Selanjutnya saya akan menjelaskan lampiran soal nomor 2, yaitu menghitung hasil pangkat dari hasil dari pangkat bilangan Fibonacci. Nah, Fibonacci kan bilangan yang menjumlahkan nilai yang sebelumnya, yaitu 1, 1, 2, 3, dan 5. 1, 1, 2, 3, 5. Jadi nanti kita menggunakan dua inputan juga, di mana inputan pertama yaitu menghitung berapa suku yang akan kita jumlahkan, dan inputan yang kedua yaitu inputan angka berapa yang akan kita pangkatkan. Nah, yang pertama kita mulai dari flowchart, yaitu saya jelaskan dari menu utama, di mana kita mulai dengan start, kemudian kita input A, B, X, kemudian kita lakukan proses, jumlah sama dengan 0, I sama dengan 1. Nah, kemudian kita lakukan perulangan, di mana I sama dengan 0 to N. Kemudian apabila ini benar, kita lakukan, enter di sini ya. Apabila ini benar, kita lakukan proses A sama dengan Fibonacci, I, dan B sama dengan pangkat AX. Kemudian kita cetak B dan spasi. Kemudian kita lakukan proses lagi, di mana jumlah sama dengan jumlah A plus 1. Kemudian kita lakukan perulangan I plus plus, kemudian kita ulangi lagi dari I, di mana I sama dengan 1 to N. Kemudian berulang terus hingga ini bernilai salah, kemudian akan berakhir dengan N. Kemudian kita masuk ke fungsi yang pertama, di mana kita mulai dengan start, kemudian kita masuk kondisi di mana apabila I sama dengan 0, jika benar, kita lakukan proses return 1. Apabila ini salah, kita lakukan return P kali pangkat P, Q kurang 1. Kemudian kita akhiri dengan N. Dan ini juga jika benar akan berakhir N. Kemudian kita masuk main fungsi 2, di mana kita mulai dengan start, kemudian menggunakan kondisi B sama dengan 1 atau B sama dengan 2. Jika ini benar, kita lakukan proses pangkat M, N. Dan jika ini salah, kita lakukan proses Fibonacci B dikurang 1 plus Fibonacci B dikurang 2. Kemudian akan berakhir dengan N. Selanjutnya, saya akan menjelaskan VisiDoCode-nya. Menggunakan dua box, di mana box pertama ini main fungsi pertama dan ini main fungsi kedua. Pertama saya akan jelaskan VisiDoCode dari main utama, di mana kita mulai dengan begin, kemudian variabel n, a, b, x, di mana kita deklarasikan sum sama dengan 0 menggunakan tipe data integer. Kemudian kita masukkan nilai n untuk membaca nilai Fibonacci dan nilai X untuk membaca angka berapa yang akan kita inputkan. Kita menggunakan for integer I sama dengan 1 to N. Kemudian kita mulai dengan begin lagi untuk melakukan proses, di mana A sama dengan Fibonacci I dan B sama dengan pangkat AX. Kemudian kita cetak B. Kemudian kita lakukan proses, di mana sum sama dengan sum plus B untuk menghitung jumlah dari deret angka Fibonacci tersebut. Kemudian kita cetak sum. Kemudian kita masuk ke main fungsi pertama, di mana kita menggunakan variabel K dan L menggunakan tipe data integer. Kemudian kita masuk kondisi di mana jika K sama dengan 0, maka pangkat K, L akan berisi nilai 1. Kita melakukan return dengan nilai 1. Dan jika tidak memenuhi, maka kita lakukan pangkat KL akan berisi K pangkat K, L dikurang 1. Kemudian, jika sudah, kita akan masuk ke main fungsi kedua, di mana variabel A bertipe data integer
dan memiliki kondisi di mana jika A sama dengan 1 atau A sama dengan 2, maka Fibonacci A berisi nilai return 1. Kemudian jika salah, maka Fibonacci A berisi nilai Fibonacci A dikurang 1 plus Fibonacci A dikurang 2. Selanjutnya saya akan membuat program dev C++-nya. Pertama yaitu include string using namespace std, kemudian n pangkat x, in n. Terlebih dahulu saya akan melakukan program utamanya, in main. In m, n create program menghitung operasi matematika melibatkan fungsi pangkat. Oke, salah. Menghitung deret pangkat Fibonacci, menghitung program menghitung deret pangkat Fibonacci. Program menentukan deret Fibonacci. Menentukan deret Fibonacci. Salah. Masukkan nilai suku ke. Masukkan nilai suku ke CNN. CR masukkan pakai. Gunakan for untuk menghitung perulangan dan mencetak deret Fibonacci-nya.
Selanjutnya saya akan menulis main fungsinya. Gunakan kondisi if i sama-sama dengan 0, kita return 1, dan else return P kali pangkat P, G kurang 1. Masuk ke fungsi kedua, in Fibonacci integer P, if P sama dengan 1, or P sama dengan 2, return 1. Else return Fibonacci B dikurang 1 plus Fibonacci B dikurang 2 semikolon. Kemudian kita run.
Kita masukkan nilai suku ke 5. Ya, nanti terus kita masukkan pangkatnya yaitu 2. Ya, nanti dia 1 pangkat 2, 2 pangkat 2, 3 pangkat 2, dan 5 pangkat 2. Nanti setelah itu 40. Oh ya, 40. Demikian penjelasan program dari nomor 2. Sekian, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan lampiran soal nomor 3.